para penonton yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri ya. Iklan sendiri aja lah. Iya. Jadi ada ketiga pertanyaan, bagaimana cara kita menolong adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan utama yang dibutuhkan orang. Kalau kita tidak mengetahui kebutuhan utama, kita akan berbicara di situ saja. Ketika orang lapar, kita kasih ikan, kita kasih makanan. Gitu. Ketika orang butuh haus, ya dikasih minuman. Gitu. Ketika kita berbicara, kita mengetahui kebutuhan utamanya, apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut, bukan makanan yang akan kita kasih. Jadi ketika orang ini kan ya kasih kail, dia cari umpannya sendiri. Iya. Tetapi kalau yang lebih tinggi lagi daripada ini, daripada bagian-bagian tadi di diakonia tadi, adalah perubahan. Kita cuma melakukan perkunjungan, kita ngobrol, dia mau berubah, ayo. Kalau dia nggak mau berubah, ya silahkan. Jadi maaf Pak Pendeta, nyodok dikit nih. Jadi kan Pak Pendeta menyinggung soal rasa berterima kasih, gitu ya, menyinggung rasa berterima kasih. Berarti sebetulnya yang salah itu mindset kita ya, mindset kita harus dibenarkan ya. Jadi maksudnya ketika kita menolong atau ditolong itu kita harus, terutama ini menolong orang itu menolong apa yang ditolong ya, pokoknya mah seperti itu. Jadi maksud saya gini, mindset kita berubah ketika kita membantu orang. Ketika kita membantu orang, kita harus punya mindset kalau kita ini mempunyai, wah ini saya bersyukur nih karena Tuhan kasih berkat, saya bantu orang. Nah, jadi mungkin dengan rasa bersyukur itu baru kita bisa ya menghilangkan rasa ketergantungan itu kali ya. Misalkan saya nih dulunya kalau ada acara di gereja, acara bakso, saya baru nongol nih dengan harapan ya itu tadi dapat sembako atau dapat bantuan karena saya nongol gitu. Setelah itu acara selesai ya pergi saya. Terus. Nah, terus akhirnya berubah. Kok saya kayaknya dibantu terus ya. Kok gimana ya? Kok saya kayak orang susah ya. Nah, sedangkan dalam firman Tuhan kan ada ya. Kalau orang nggak bekerja janganlah engkau makan. Saya tersentil tuh di ayat itu tuh. Kalau kau tidak bekerja janganlah engkau makan. Nah dari situ saya mulai berpikiran, oh iya ya, gua nggak ada rasa syukurnya ya, maunya dibantu terus, nggak ada rasa syukur sama sekali. Ya mungkin, dari situ pola pikir saya berubah. Yang asalnya inginnya menerima terus, nah kedepannya pengennya memberi. Ya, mungkin dari mindset itu ya yang harus dirubah ya. Gimana tuh Pak? Kalau mau berubah, itu kan harus. Kalau mau berubah, tapi kalau misalkan penerima ini tidak mau berubah, terlepas dia dari rasa syukur atau tidak, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia selalu diberi. Susah juga. Itu. Tetapi kalau misalkan apa yang dialami Kang Ode memiliki pergumulan dan Kang Ode bisa memahami bahwa ketika rasa syukur ini diwujudkan bukan dengan menerima pemberian, tetapi juga harus memberi kepada sesama. Itu. Nah, mindset siapa yang harus dirubah? Tidak bisa mindset yang dirubah ini mindset daripada orang penerima. Tetapi sama, pemberi pun harus dirubah mindsetnya. Itu.
Betul, betul. Kalau misalkan hanya sebelah pihak saja, tidak bisa terjadi itu. Karena orang beri terus kan beri terus gitu. Tapi kalau misalkan pemberi ini break, tidak memberi, ini yang diberi ini goyang. Iya. Dia akan berpikir gitu loh, kenapa saya tidak diberi? Gitu. Orang-orang semua dapat ini, ya kita terbuka saja lah ketika COVID ini banyak bantuan-bantuannya. Gitu. Kalau tidak dapat, ya apa yang dilakukan? Marah, demo. Apa kita mau cegah mereka marah? Tidak bisa, gini harus gini, nggak bisa. Iya. Ini kita ngobrol di gereja, apalagi kalau di luar ini kan banyak komponen-komponen pendukungnya ini. Ya, banyak pelaku-pelaku yang mendukung masalah itu. Di gereja hanya ada majelis, komisi, jemaat. Betul. Komisinya komisi diakonia, majelisnya majelis bidang pendamping diakonia. Iya. Dan itu tidak bisa. Jadi mindset kalau kita mau berubah. Itu. Program itu dibatasi. Oh, saya pernah kena dulu. Gara-gara ada satu peristiwa yang mengatakan bahwa anak yatim piatu mendapatkan ini bingkisan pada waktu Natal. Iya. Jadi yang dipahami bukan yatim piatu,